Pendahuluan jQuery. Apa sih itu jQuery? jQuery adalah kumpulan fungsi-fungsi JavaScript yang memudahkan penulisan kode JavaScript. jQuery sendiri mempunyai fitur seperti menyediakan dokumen traversing, event handling, animating, dan interaksi Ajax untuk pengembangan web secara cepat. Nah, apa maksudnya dari yang itu sebelumnya? Kita bisa coba lanjutkan ke bagian selanjutnya untuk lebih jelasnya. Nah, sang pembuat jQuery ini adalah John Resig, yaitu kreator atau original author dari jQuery itu sendiri. John Resig ini merupakan salah satu masternya JavaScript dan dia membuat library namanya jQuery untuk mempermudah user-user atau developer yang ingin membuat aplikasi JavaScript tanpa harus mengetikkan JavaScript dari awal. Nah, apa sih gunanya jQuery? Nah, ini menjelaskan dari yang sebelumnya. jQuery ini bisa kita gunakan untuk menemukan elemen dalam dokumen HTML, mengubah konten HTML, mendengarkan apa yang dilakukan pengguna, dan lakukan tindakan yang sesuai atau bisa dibilang dengan event listener. Kita juga bisa membuat animasi konten di halaman, dan kita juga bisa berbicara melalui jaringan untuk mengambil konten baru atau yang bisa disebut dengan Ajax. Nah, kita masuk ke dokumen object model atau DOM. DOM sendiri ini apa sih maksudnya? Jadi DOM ini adalah struktur seperti pohon yang dibuat oleh browser sehingga kita dapat dengan cepat menemukan elemen HTML menggunakan JavaScript. Jadi DOM ini adalah bawaan dari browser itu sendiri dan DOM ini memudahkan kita kalau misalnya kita mau mengakses tag yang di sini, kita bisa langsung akses menggunakan JavaScript. Jadi kalau di belakangnya di JavaScript tuh bisa diaksesnya langsung seperti objek ya. Seperti pohon seperti ini. Jadi tidak ada tree seperti ini ya, atau pohon. Nah, bagaimana sih cara memanggil jQuery itu sendiri? Sebelum dapat menggunakan jQuery, pertama-tama kita harus panggil jQuery-nya terlebih dahulu. Nah, ya, salah satu cara untuk meload jQuery-nya bisa dengan menggunakan script seperti ini, yaitu file jQuery-nya. Saya ambil dari CDN, yaitu yang menyediakan file-file JS di Google ya, atau kalian bisa download langsung si jQuery-nya itu dan langsung letakkan di folder dan bisa langsung include di sini ya. Nah, jika sudah di load, maka kita bisa langsung memanggil jQuery-nya atau menyiapkan bagaimana nantinya kita akan mengetikkan si script-script jQuery-nya. Nah, JavaScript ini karena dapat berjalan sebelum DOM siap, maka kita harus jalankan kode jQuery jika dokumen atau DOM-nya sudah siap. Jadi, kita harus tambahkan script seperti ini dan kita letakkan semua script jQuery ini dalam sini. Karena jika tidak ditambahkan, maka bisa jadi saat halamannya belum beres load, tapi jQuery-nya sudah load, tapi ini udah dijalankan duluan, sedangkan si halamannya sendiri belum siap gitu. Jadi ini sangat penting untuk ditambahkan di awal-awal. Nah, kita masuk langsung ke kodenya, bagaimana cara nge-load jQuery-nya itu sendiri. Nah, untuk nge-load jQuery sendiri, kalian bisa langsung cari jQuery. Nah, seperti ini ya. Langsung buka yang bagian paling atas, jQuery.com. Dan di sini kita bisa download di bagian sini ya, download jQuery yang versi terbaru. Nah, kalau kalian bingung yang bagian mana di sini, cukup paling yang download yang sini saja ya. Nah, yang download the compressed production jQuery 3.3.1. Nah, ini kalian bisa klik kanan, save link as. Nah, kalian bisa langsung letakkan di folder yang dimana kalian bisa letakkan project-project kalian ya. Di sini saya buat folder namanya Codepolitan jQuery. Saya simpan saja di sini di luar agar mudah. Nah, setelah kalian save, maka kalian buat file index.html-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini bisa kalian buka.
Nah, jika kalian sudah buka, kalian akan punya file seperti ini ya, index.html dan file jQuery-nya sendiri. Nah, file jQuery-nya akan berbentuk berantakan seperti ini, tidak apa-apa. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan kode HTML seperti biasanya. Nah, seperti ini ya. Nah, ada beberapa cara untuk ngeload si jQuery ini. Pertama, kalian bisa letakkan di head di sini. Tapi sangat saya sarankan untuk letakkan di sebelum tutup body. Karena apa? Karena jika kita letakkan di atas, maka akan memperberat si loading situs itu sendiri. Dan jika di load di bawah, maka akan memperingan karena dia urutkan kalau HTML itu diurutannya dari atas sampai bawah ya. Maka kalau misalnya JavaScript biasanya diletakkan paling akhir karena agar biar yang lainnya bisa keload terlebih dahulu. Kita langsung saja jalankan ini script src. Nah, kita bisa load file ini ya. Nah, kita ketikkan jQuery strip 3.3.1 .main.js ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka sebenarnya jQuery sudah bisa terload ya. Nah, untuk ngeceknya bagaimana? Kita bisa coba buka langsung saja ya index.html-nya. Kalian bisa langsung buka index.html-nya atau bisa menggunakan seperti ini ya. Ini jika kalian menggunakan Mac ya. Nah, maka akan muncul halaman kosong seperti ini. Nah, untuk memastikan jQuery sudah keload atau belum, nah, kalian bisa masuk ke bagian konsol sini. Nah, jika kalian lihat, jika saya mengetikkan $ seperti ini, maka akan ada seperti ini. Berarti ini bisa dibilang jQuery-nya sudah keload nih, karena saat kita panggil $ ini sudah keload. Nah, maksudnya $ ini adalah apa? Ini adalah suatu shorthand atau singkatan ya. Kalian bisa menggunakan fungsi ini ataupun bisa menggunakan fungsi ini, sama saja. Ini lebih singkatnya, saya lebih menyarankan Anda memakai ini karena lebih singkat. Tapi kalian juga bisa menggunakan seperti ini agar mungkin bisa lebih jelas apa sih ini kode jQuery atau mana yang bukan gitu. Nah, jadi untuk materi pertama ini cukup sampai situ saja untuk pengenalan jQuery dan bagaimana cara memasang jQuery itu sendiri.